Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukru lahu tawalian wa tatra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab fikih Asma al-Husna, Fiqhu al-Asma'i al-Husna, memahami nama-nama Allah yang paling indah. Tidak ada yang paling indah kecuali nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna secara bahasa dari lafaz al-Husna. Al-Husna artinya yang paling indah, puncak dari segala keindahan, dan menjadi sifat untuk asma, yaitu nama-nama. Berarti nama-nama yang terindah, puncak dari nama-nama terindah, tidak ada tandingannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan mengilmui, memahami asma Allah, kemudian dilanjutkan memahami tentang sifat-sifat Allah ini, tidak lain adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran Ibnul Qayyim mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Jadi siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti, kata beliau. La mahalata, sudah dipastikan orang yang seperti ini akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah tidak ada sedikit pun celah di dalamnya ataupun keburukan di dalamnya. Di sini disebutkan para jamaah sekalian, mengilmui nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan ilmu syariat yang paling mulia. Karena kemuliaan ilmu itu tergantung dari kemuliaan al-ma'lum, yang diilmui. Sekarang yang diilmui apa? Allah sendiri. Yang diilmui nama-nama Allah sendiri, yang diilmui sifat-sifat Allah sendiri, ataupun perbuatan-perbuatan Allah sendiri. Para jamaah sekalian, ada tidak yang paling mulia dari Allah? Ada tidak yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak yang paling indah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak yang lebih tinggi dari sifat-sifat Allah? Ada tidak yang sempurna dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja jawabnya tidak ada. Maka mengetahui Allah, nama dan sifat Allah dan perbuatan Allah, menjadi ilmu yang paling mulia, menjadi ilmu yang termulia para jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasul, mengutus semua para nabi, para jamaah sekalian, berada di atas al-hanifiyah, yaitu dasar atau tonggak dakwah para nabi dan rasul. Semua mereka berada di atas agama yang satu, tidak lain adalah agama tauhid. Dan misi-misi mereka ini semuanya tidak lepas dari tiga hal, sebagaimana disebutkan di sini oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, inna da'watar rusuli
taduru ala thalathati umurin. Dakwah seluruh para rasul itu porosnya 3 hal. Yang pertama, ta'rifur rabbi al-mad'u ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Misi para rasul yang pertama, para jamaah sekalian, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengajak seluruh manusia kepada Allah. Mengenalkan apanya Allah? Asma dan sifat dan perbuatan Allah sendiri. Ini misi para rasul yang pertama. Yang kedua, dakwah mereka pokoknya ma'rifatu at-tariqah al-musilah ilaihi, yaitu mengenalkan jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Wahya zikruhu wa syukruhu. Yang menuju kepada Allah, berzikir kepada Allah. Yang menuju kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Yang menuju kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, allati tajma'u kamala hubbihi wa kamala az-zullillahu. Ibadah yang mengumpulkan kesempurnaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mengumpulkan kesempurnaan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misi para rasul yang kedua, yaitu memberitahu kepada umat-umat jalan yang mengarahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal pokok para rasul berdakwah, para jamaah sekalian, yang ketiga, ta'rifuhum ma lahum ba'dal wusuli ilaihi fi dari karamatihi minan na'imi alladhi afdaluhu wa ajalluhu ridahu anhum. Jadi kata beliau, mengenalkan kepada mereka apa saja yang menjadi hak mereka setelah mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Mereka mendapatkan karamahnya Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang paling afdal dan yang paling mulia tidak lain adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa tajallihi lahum wa ru'yatuhum wajhahu al-a'la, dan mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlihatkan dirinya kepada mereka ini, para jamaah sekalian. Kemudian mereka dapat melihat wajah Allah yang tinggi dan keselamatan, ataupun Allah memberikan kata selamat kepada mereka, dan Allah akan mengajak mereka bicara. Ini bagi orang yang diberikan kenikmatan, dan inilah yang dituju oleh dakwah para rasul, para jemaah sekalian. Makanya dari 3 asas dakwah para rasul, yang pertama, yang paling pokok adalah mengenalkan umat ini tentang jati diri Allah sendiri, dari nama-nama Allah, dari sifat-sifat Allah, dari perbuatan-perbuatan Allah. Kalau mereka mengilmui, mengetahui, memahami, menjadi orang yang faqih tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnul Qayyim tadi, pasti mereka akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, tersebab karena tidak ada dari nama dan sifat Allah dan perbuatan Allah ada celahnya. Ambil saja contoh, kalau kita mengetahui seseorang yang kelihatannya baik tetapi kenyataannya tidak baik, apakah kita menjadi respect ataupun senang dengan orang tersebut? Tentu saja tidak, karena ada celah pada orang tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jauh dari celaan, jauh dari keburukan, para jamaah sekalian. Untuk menyingkat waktu, para jamaah sekalian, saya berinisiatif kita ambil satu dari nama Allah Subhanahu wa taala,
yang harus kita pahami. Yang pertama, nama Allah, Allah sendiri, ataupun Al-Ilah. Ini sering kita sebut-sebut, sering kita dengar. Bahkan setiap detik dari hidup kita ini tidak lepas dari nama yang satu ini, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna usula al-asma'il husna allati tajma'u fi dalalatiha ma'ani sa'iri asma'illahi salah satu asma'. Akan tetapi beliau menyebutkan, sebelum masuk ke pembahasan tentang nama Allah, yaitu Allah sendiri, Syekh menyebutkan di sini seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulnya di 3 nama, kata beliau. Wahya Allah, yang pertama nama Allah sendiri, kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. Fahadhihi al-asma'u ats-tsalatsa tantazimu fi dalalatiha jami'u asma'illah. Maka seluruh nama-nama Allah akan tersusun dari 3 nama ini, akan tersusun dari 3 nama ini. Wa asma'ullahi taduru 'alaiha wa tarji'u ilaiha. Semua nama-nama Allah akan berputar dan kembalinya ke 3 nama ini. Apa tadi para jamaah sekalian? Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. Kemudian beliau memerinci, fasmullah mutadamminun li sifatil uluhiyah. Adapun nama pertama yaitu Allah mengandung sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Wasmur Rabb mutadamminun li sifatir rububiyah. Adapun nama Ar-Rabb mengandung sifat-sifat rububiyah. Wasmur Rahman mutadamminun li sifatil al-ihsani wal judi wal birri. Adapun nama yang ketiga yaitu Ar-Rahman, para jamaah sekalian, mengandung sifat-sifat al-ihsan, kebaikan, kemudian al-jud, kemurahan, kedermawanan, al-bir, kebaikan. Jadi ada 3. Allah mengandung sifat uluhiyah, ketuhanan. Ar-Rabb mengandung sifat rububiyah. Rububiyah ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan, mengatur, kemudian kerajaan di bawah rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ar-Rabb, para jamaah sekalian. Kemudian Ar-Rahman, Maha Pengasih, itu mengandung kebaikan tanpa terkecuali. Wa ma'ani asma'illahi taduru ala hada. Maka seluruh nama-nama Allah yang lainnya, sisa dari yang 3 ini, kembalinya ke 3 ini, atau berporos kepada yang 3 ini. Wa qad ijtama'at hadhil asma' wa thalatha fi surati Al-Fatihah Ummil Quran. 3 nama ini yaitu Allah, Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman, terkumpul dalam satu surat yang kita kenal dengan surat Al-Fatihah, yaitu Ummul Quran, induknya Quran. Ibnul Qayyim mengatakan, "I'lam anna hadhihi surata ishtamalat ala ummahatil matalib al-'aliyah atamma istimal wa tadammanatha akmala tadammun." Jadi ketahuilah olehmu bahwasanya surat ini, yaitu surat Al-Fatihah ini, mengandung induk-induknya tujuan ataupun apa yang kita tuntut, apa yang kita mau, tuntutan yang tinggi dengan kandungan yang sempurna secara penuh. Fashtamalat ala ta'rifi bil ma'bud. Bagaimana bisa demikian? Karena Al-Fatihah ini mengandung pengenalan kepada al-ma'bud, pengenalan kepada yang disembah, pengenalan kepada yang diibadahi, para jamaah sekalian. Bisalasati asma, pakai 3 nama. Yang 3 nama ini adalah
porosnya nama-nama Allah yang al-husna dan sifat Allah yang tinggi. Wa madaruha 'alaiha, semuanya tertumpu pada 3 nama ini. Wahia Allah war-Rabb ar-Rahman, tidak lain adalah Allah ar-Rabb ar-Rahman. Ini kata Ibnul Qayyim. Perinciannya lagi bagaimana dalam surat Al-Fatihah? Kalau al-ilahiyah war-rububiyah war-rahmah, ilahiyah Allah, ar-rububiyah ar-Rabb, kemudian ar-rahmah ar-Rahman. Iyyaka na'budu, ini dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, di dalam kata ini terkandung sifat al-ilahiyah, karena yang diibadahi, yang kita ibadahi tidak lain adalah yang memiliki sifat ilahiyah ini, yaitu nama Allah sendiri. Kemudian wa iyyaka nasta'in, kebutuhan kita serahkan, kita tumpahkan kepada pemilik segala kebutuhan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Makanya kita minta tolong kepada zat ini, sosok ini. Makanya kita mengatakan iyyaka nasta'in, kepada engkau kami mohon pertolongan. Inilah ada sifat rububiyah di balik nama Ar-Rabb. Kemudian wa talabul hidayah ila sirat al-mustaqim bi sifatir rahmah. Kemudian kita berdoa dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kita ini jalan yang lurus. Ini dikandung dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Karena kalau kita diberikan jalan yang lurus pada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rahmat yang dikandung dari nama Allah sendiri, yaitu Ar-Rahman. Bisa difahami? Ini perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian kita mulai dengan nama yang pertama, yaitu Allah. Wa huwa ismun dzakara jama'atan min ahli ilmi annahu ismullahi al-a'zam. Allah adalah sebuah nama yang disebutkan oleh para ulama. Nama Allah ini adalah nama Allah yang teragung, yang paling agung. Yang bagaimana agungnya? Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Jika Allah dimintai doa, Allah akan mengijabah, Allah akan menjawab. Wa idza su'ila bihi a'ta. Jika Allah dimintai, dia akan memberikan. Para jamaah sekalian, walihada al-ismi khasa'isu wa mizatun ikhtassa biha. Nama ini memiliki kekhususan-kekhususan dan keistimewaan-keistimewaan yang khusus ia miliki. Famin khasaisi hadzal ismi, maka di antara keistimewaan, kekhususan nama ini apa? Nama Allah. Annahu al-aslu li jami'i asma'i al-husna. Nama Allah ini, para jamaah sekalian, adalah asal ataupun pokok untuk semua nama-nama Allah yang paling indah. Wasairi al-asma'i ataupun wasairu al-asma'i mudhafatun ilaihi wa yusafu biha. Maka seluruh nama-nama yang lain jika digandengkan, maka harus digandengkan dengan lafaz Allah ini dan disifatkan dengan lafaz Allah ini. Makanya dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Lillahi dalam bahasa Arab artinya apa? Untuk Allah. Jadi Allah memiliki apa? Al-asma al-husna. Jadi al-asma al-husna ini kepunyaannya siapa? Kembalinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'uhu biha, maka
kalian berdoa minta kepada Allah memakai Asmaul Husna ini. Jadi dari sini, dari ayat ini para jamaah sekalian, seluruh nama Allah yang Al-Husna itu kembalinya kepada siapa? Kepada lafaz Allah ini. Dalam ayat yang lain, dalam surat Thaha, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang paling hak untuk diibadahi kecuali Dia. Lahu, untuk Dia apa? Al-Asma'ul Husna. Jadi seluruh Al-Asma'ul Husna punyanya Allah. Dan Allah ini adalah lafaz dari nama Allah yang paling pokok. Sumbernya Asma'ul Husna. Tentu saja dalam surat Al-Hasyr yang sering kita dengar, yaitu Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang paling hak untuk diibadahi kecuali Dia. Dia itu siapa? Allah. Siapa Allah? Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib ataupun yang tampak. Huwar Rahman. Dialah siapa? Allah. Ar-Rahman. Ini salah satu nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman ini baliknya kemana? Ke Allah. Ar-Rahim, salah satu juga nama Allah. Baliknya kemana? Ditunjukkan dalam ayat ini, yaitu Huwallah, yaitu Dia Allah. Ar-Rahim itu siapa? Allah. Ar-Rahman itu siapa? Tidak lain juga Allah. Bisa kita pahami? Langsung ayat berikutnya, wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang paling hak untuk diibadahi kecuali Dia. Al-Malik, Raja Al-Malik. Siapa Al-Malik ini? Yaitu Allah sendiri. Al-Quddus. Siapa Al-Quddus ini? Allah. As-Salam. Siapa? Allah. Al-Mu'min. Allah. Al-Mu'min bukan mukmin yang kita kenal. Mukmin itu yang memberikan keamanan. Ini maksud dari ayat ini, mukmin di sini. Al-Muhaimin, yang menjaga. Siapa? Allah sendiri. Al-Aziz, Allah. Al-Jabbar, Allah. Al-Mutakabbir, Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Terakhir, wallahul khaliqul bari. Dialah Allah. Al-Khaliq. Al-Khaliq itu Dia Allah. Al-Bari, Dialah Allah. Al-Musawwiru, tidak lain adalah Allah. Lahul asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang terindah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Bertasbih untuk siapa? Untuk Dia Allah ini, apa segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwa, Dialah Allah Al-Aziz Al-Hakim. Jadi dari siyak ataupun susunan kata-kata dari ayat-ayat yang barusan kita baca para jamaah sekalian, banyak disebutkan nama-nama Allah, dan semuanya balik ke nama yang satu ini, yaitu lafaz Allah, yaitu lafzul jalalah. Wa yuqalu ar-Rahman ar-Rahim al-Khaliqu ar-Razzaq al-Aziz al-Hakim min asma'illah. Jadi ar-Rahman ar-Rahim al-Khaliq ar-Razzaq al-Aziz termasuk nama-nama Allah. Wa la yuqalu, tetapi tidak dikatakan Allah termasuk nama ar-Rahman. Dibalik sekarang, tidak bisa seperti itu. Jadi ar-Rahman dari nama Allah, Ar-Rahim dari nama Allah. Tapi kalau dibalik, Allah dari nama Ar-Rahman, tidak bisa. Allah dari nama Ar-Rahim, tidak bisa. Begitu seterusnya. Ini satu keistimewaan dari nama Allah, yaitu lafaz Allah. Kemudian di antara keistimewaan nama Allah, lafaz Allah ini, annahu mustalzimun li jami'i ma'anil asma'il husna.
Allah ini adalah konsekuensi untuk makna-makna yang dimiliki oleh Asmaul Husna sendiri. Apa maksud konsekuensi? Konsekuensi yaitu, para jamaah sekalian, tanggung jawablah enaknya. Jadi segala bentuk yang kita kerjakan, konsekuensinya larinya kepada peribadahan kepada Allah. Karena di balik nama Allah itu ada sifat tadi yang kita sebutkan, al-ilahiyah, dalun 'alaiha bil ijmal. Jadi secara globalnya, bahwasanya lafaz Allah ini adalah konsekuensi dari seluruh nama Allah yang al-husna. Kalau saya contohkan ini Allah, kemudian menyebar dari Allah ini nama-nama yang banyak, seperti itu, maka nama-nama yang banyak ini adalah, yang banyak ini adalah perincian untuk satu nama ini, yaitu Allah, yaitu lafaz Allah. Apa perincian? Penjelasan untuk satu sifat yang dikandung oleh nama lafaz Allah ini. Sifat apa? Ilahiyah tadi, itu ketuhanan. Dan sifat ketuhanan ilahiyah ini tidak lain adalah sifat-sifat al-jalal, keagungan, dan al-kamal, kesempurnaan, al-azamah, ketinggian, keagungan. Fahuwal ismul ladzi marji'u sa'iri asma'il husna ilaihi wa madaru ma'aniha alaihi. Jadi para jamaah sekalian, seluruh nama-nama Allah kembalinya ke satu sifat, yaitu sifat al-ilahiyah. Sifat al-ilahiyah ini dikandung dari satu nama, yaitu lafaz Allah. Ini keistimewaan yang kedua. Kemudian keistimewaan dari lafaz Allah yang berikutnya, annahu la yasqutu anhu al-alif wal lam fi halin nida. Kalau kita memanggil Allah, para jamaah sekalian, ya Allah, Allahumma, itu juga panggilan. Allahumma juga panggilan. Ataupun ya Allah, apakah alif lamnya itu kita hilangkan? Tidak, tetap ada alif lamnya. Ya Allah, Allahumma, tetap ada alif lamnya, karena dia adalah porosnya, asasnya. Adapun selain lafaz Allah ini, pada saat kita memanggil, alif lam boleh dihilangkan? Jawabannya ya, boleh kita hilangkan. Misalkan nama Allah Ar-Rahman, kita panggil dari nama Ar-Rahman ini ya Rahman, tanpa memakai alif lam, bisa? Bisa, para jamaah sekalian. Tapi berbeda kalau kita memanggil lafaz Allah, tidak boleh alif lamnya dihilangkan. Ataupun Ar-Rahim, kita memanggil ya Rahim tanpa alif lam, bisa, para jamaah sekalian. Ya Khaliq, begitu seterusnya. Jadi lafaz Allah ini pada saat kita memanggil Allah tidak bisa dihilangkan. Kemudian di antara keistimewaan lafaz Allah, lafzul jalalah ini, para jamaah sekalian, semua zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang termaktub dalam Al-Qur'an, itu gandengannya untuk lafaz ini, digandeng kepada lafaz ini. Misalkan tahlil, ada enggak kita bilang la ilaha illar rahman? Tidak ada. Yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah, lafaz Allah kita ucapkan. La ilaha ar-rahman, ar-rahim, tidak ada. Jadi lafaz yang kita pakai dalam berzikir, yaitu dalam tahlil ini la ilaha illallah. Ataupun takbir, Allahu Akbar, pakai lafaz Allah.
Ada nggak kita bilang Ar-Rahman Akbar? Tidak ada. Ar-Rahim Akbar? Tidak ada. Al-Khaliq Akbar? Tidak ada. Kita pakai satu lafaz, yaitu Allahu Akbar. Ataupun tahmid, Alhamdulillah. Alhamdulillah pakai lafaz Allah. Ataupun tasbih, Subhanallah. Ataupun al-hawqalah, la hawla wa la quwata illa billah. Kita memakai nama Allah, yaitu lafaz Allah. Kemudian al-hasbalah, al-hasbalah itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ataupun al-istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita pakai nama Allah. Ataupun sering mengucapkan apa? Bismillah. Kata-kata bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahman hampir tidak ada para jamaah sekalian. Ini keistimewaan yang keberapa ini? Ada yang keempat. Kemudian yang keberikutnya, nama Allah ini yang paling banyak tercantum di dalam Al-Quran. Wa qad warada hadzal ismu fil Qur'ani aktsar min 2,200 marrah. Penyebutan lafaz Allah ini para jamaah sekalian di dalam Al-Quran lebih dari berapa ini? 2,000 ditambah mi'atai. Apa mi'atai? 200. Berarti ditambahkan saja 1.200-an lebih penyebutan lafaz Allah. Di mana? Di Al-Quran. Ini tidak terjadi dari nama Allah yang lain selain Allah ini. Berarti lebih sedikit daripada lafaz Allah. Iya, lebih sedikit. Dan juga Allah membuka ayat memakai lafaz Allah ini di beberapa ayat, yaitu 33 ayat. Contohnya itu dalam surat Toha ini, Allahu la ilaha illa huwa. Apa yang dipakai pertama kali? Nama Allah, yaitu Allah. Ini keistimewaan yang berikutnya, yang kelima. Kemudian apa kata Ibnul Qayyim para jamaah sekalian? Wa qad addada al-'allama Ibnul Qayyim asyraf khasa'is al-lafziyah li hadzal ismi. Jadi Ibnul Qayyim memerinci keistimewaan yang dimiliki oleh lafaz Allah ini dengan 10 keistimewaan. Kemudian beliau mengatakan, wa amma khasa'isuhu al-ma'nawiyah. Adapun kekhususan Allah dari sisi maknanya, kata beliau, ingat dari sisi makna, faqad qala fiha a'lamul khalqi bihi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi makna dari lafaz Allah para jamaah sekalian telah dikatakan oleh makhluk yang paling mengetahui tentang Allah sendiri. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Apa kata Nabi? La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Apa kata Nabi? Aku tidak mampu menghitung pujian untukmu wahai Allah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi dari sisi makna para jamaah sekalian, kita sebagai makhluk Allah, Nabi sendiri bilang di sini, tidak akan pernah bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bayangkan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mewakili kelebihan dari ketinggian makna Allah Subhanahu wa taala, makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, singkatnya, kita memuji Allah dengan sepenuh pujian tanpa ketinggalan satu detik dari umur kita yang kita habiskan di dunia ini. Kemudian kita tahu maknanya, itu tidak bisa mewakili
sifat Allah dan keindahan Allah dari nama-nama Allah. Nabi sendiri yang bilang seperti ini para jamaah sekalian. Jadi kita cuma seujung kukunya saja kalau kita bertasbih. Mungkin tasbih tidak sampai satu celupan dari air laut yang kita celupkan dari jari jemari kita. Jadi Allah tidak bisa kita ilmui dengan sepenuh apa yang kita miliki dari ilmu kita. Bisa kita pahami? Ini dari sisi makna para jamaah sekalian. Wa kaifa tuhsa khasaisu ismi musamma kullu kamal. Kenapa kita tidak bisa para jamaah sekalian? Bagaimana bisa dihitung kekhususan dari nama-nama Allah ini? Yang punya nama sendiri siapa? Allah. Kullu kamalin 'alal itlaq. Semua kesempurnaan secara mutlak. Wa kullu madhin, semua pujian. Wa kullu hamdin, semua sanjungan. Wa kullu sana, sanjungan juga. Wa kullu majdin, sanjungan. Wa kullu jalal, kemuliaan. Wa kullu karam, kemuliaan. Wa kullu izzin, wa kullu jamal, keindahan. Wa kullu khairin wa ihsan, wa judin wa birrin wa fadlin. Semuanya ini siapa pemiliknya? Lahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu, dari Allah juga. Jadi semua milik Allah dan dari Allah. Jadi kita ini tidak punya apa-apa para jamaah sekalian. Kalau ada orang menyebut kita karam, baik, bir ataupun muhsin, orang yang baik, itu sebenarnya tidak layak kita miliki nama seperti itu. Karena ada celah pada diri kita para jamaah sekalian. Tetapi kalau kita nisbahkan kamal, kesempurnaan, pujian, sanjungan, kemuliaan, kebaikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu baru Allah yang berhak. Itu baru layak, begitu para jamaah sekalian. Itu baru top. Karena memang Allah tidak ada celah. Kalau kita dinisbahkan suatu kebaikan saja, sebenarnya kita tidak berhak mendapatkannya. Karena kita amat lemah dan juga punya banyak celah dan aib. Ini kata siapa? Ibnul Qayyim. Makanya nama Allah ini kalau disebutkan pada hal yang itu teranggap sedikit, maka hal tersebut menjadi banyak. Kalau disebutkan pada kondisi takut, maka kalau kita sebutkan lafaz Allah ini para jamaah sekalian, menghilangkan ketakutan tersebut. Kalau disebutkan lafaz Allah ini dalam kondisi sulit, maka akan mengangkat kesulitan ataupun kesedihan dan dicarikan jalan keluar lewat satu lafaz Allah ini, yaitu Allah. Wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahu al-quwwah. Ada orang yang lemah misalkan, kemudian hatinya bergantung dengan satu lafaz, yaitu Allah, dari nama Allah yang paling pokok ini, maka akan memberikan dia kekuatan. Karena memang kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala dhalila illa anallahu al-izzah. Ada orang yang lemah ataupun hina misalkan, kalau dia memakai lafaz Allah, dia akan mendapatkan kemuliaan para jamaah sekalian. Makanya patokannya adalah ta'alluq, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hubungan kita dengan dunia ini. Orang dikatakan mulia kalau dia hubungannya baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun ia memiliki seluruh perbendaharaan dunia. Kita kenal Fir'aun para jamaah sekalian. Fir'aun manusia yang paling durjana di dunia ini. Apa yang dia miliki mungkin seluruh dunia ia miliki, kebutuhannya mungkin bisa terpenuhi, tetapi hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala amat jelek. Malah dia ingin menandingi Allah subhanahu wa ta'ala
dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Rabbmu yang tinggi. Tapi Allah hinakan dia di dasar lautan, kemudian dijadikan jasadnya sebuah ayat ataupun pelajaran untuk kita semua. Tempat Fir'aun di mana? Di neraka, para jamaah sekalian. Ada tempat yang paling mengenaskan, yang paling mengerikan? Tentu saja tidak ada selain neraka, para jamaah sekalian. Jadi dari sini kita mengambil pelajaran, kalau kita tahu benar lafaz Allah ini, segala problematika kehidupan kita atas izin Allah bisa terselesaikan. Kita akan lanjutkan di kajian berikutnya, para jamaah sekalian. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya, untuk menambah keimanan kita dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah sangat-sangat membutuhkan pertolongan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.